Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Puji Rahayu, NIM 2136013. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai jawaban saya tentang ujian akhir semester UAS Mapel Audit Sistem Informasi. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Berikut ini adalah jawaban saya sendiri. Ini adalah jawaban saya dan saya akan membacakan jawaban saya. Yaitu pertama, audit sistem informasi adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah mencapai tujuannya, antara lain pengamanan atas. Fungsi audit sistem informasi yaitu perlindungan aset, integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem, dan peranan auditor. Peranan auditor di dalam pengembangan sistem audit adalah memastikan sisi-sisi penerapan informasi teknologi memiliki kontrol yang diperlukan dan memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Nomor 2, pertanyaan, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam audit. Pengendalian audit sistem informasi ada 3, pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pengendalian keamanan. Pengendalian umum terdiri pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian akses, pengendalian fisik, pengendalian perubahan, pengendalian pemulihan bencana. Dan pengendalian aplikasi terdiri dari input control, processing control, output control, integritas control. Dan yang ketiga, pengendalian keamanan, keamanan jaringan, keamanan endpoint, keamanan identitas. Resiko ada 3. 1, resiko terkait sistem yaitu kebocoran data, downtime sistem, kerentanan keamanan. Ada yaitu resiko terkait proses audit, resiko audit, resiko deteksi, resiko inherent, resiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu resiko manusia dan organisasi. Resistensi karyawan yaitu karyawan menolak memberikan informasi. Yang kedua, kesalahan manual, kesalahan output, input atau kesalahan selama pengujian. Konflik kepentingan, auditor internal yang memiliki kedekatan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu jelaskan tahapan proses atau pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau informasi security dan audit sistem informasi. Yang ketiga itu pertanyaan yang ketiga. Jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau informasi security dan audit sistem informasi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, tahapannya, yaitu tahapannya ada 5, yaitu penyusunan draft laporan, struktur laporan audit, yaitu strukturnya ada pendahuluan, metodologi, temuan audit, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu review internal. Draft laporan direview oleh tim audit senior atau pimpinan auditor. Kemudian memeriksa tidak ada bahasa yang ambigu atau bias. Yang keempat, presentasi hasil audit. Laporan dipresentasikan ke manajemen dan pihak terkait. Aplikasi dilakukan untuk memastikan rekomendasi dipahami dan disepakati. Laporan final, revisi berdasarkan masukan manajemen. Laporan final diserahkan resmi dan menjadi dokumen referensi untuk perbaikan. Yaitu sekarang hubungan antara keamanan informasi atau informasi security dan audit sistem informasi. Kedua itu sangat berhubungan erat. Keamanan informasi adalah apa yang dijaga, sedangkan audit sistem informasi adalah cara memastikan penjagaan efektif audit tanpa fokus pada keamanan. Akan membuat sistem rentan, sedangkan keamanan tanpa audit berisiko memiliki celah yang tidak terdeteksi. Sehingga dua itu sangat penting dan sangat berhubungan. Yang keempat, di dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup
Jawaban dari nomor 4 yaitu resiko yang mungkin timbul karena backupnya 3 bulan sekali yaitu kehilangan data pasti karena tidak dilakukan, gangguan operasional, reputasi universitas, keputusan regulasi, kerugian finansial jelas ya. Dan rekomendasi apa yang saya rekomendasikan untuk hal tersebut? 1. Tingkatkan frekuensi backupnya. Jangan setiap 3 bulan sekali, minim 1 bulan sekali, atau kalau lebih bagus 1 lagi per minggu ataupun per hari. Yang kedua, gunakan sistem backup otomatis terbackup gitu. Jadi kita nggak harus 3 bulan sekali terbackup. Yang ketiga, simpan di lokasi berbeda atau di cloud, iCloud atau Loftside gitu. Lakukan uji pemulihan secara rutin. Dokumentasi. Nomor 5, pertanyaan nomor 1, sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai auditor adalah 1. Perencanaan audit. Yang kedua, pengumpulan bukti dan investigasi awal. Yang ketiga, evaluasi kontrol keamanan menggunakan framework. Yang keempat, penilaian resiko. Yang kelima, rekomendasi perbaikan. Dan yang keenam adalah pelaporan hasil audit. Baik, saya jelaskan dari yang tadi itu, perencanaan audit. Tentukan ruang lingkup audit, server, endpoint, jaringan, email, aplikasi, dan prosedur backup. Kemampuan informasi awal, tetapkan tujuannya. Yang kedua, pengumpulan bukti dan investigasi awal, wawancara tim dan keamanan, analisis log sistemnya, analisis jaringannya, periksa status sistem keamanannya. Dan yang ketiga, evaluasi kontrol keamanan menggunakan framework. Preventive control atau pencegahan, detective control atau deteksi, corrective control atau pemulihan. Keempat, penilaian resiko. Identifikasi keamanan yang memungkinkan ransomware masuk. Nilai dampak pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kategorikan resiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah. 5. Rekomendasi perbaikan. Tingkatkan frekuensi dan keamanan backup. Terapkan segmentasi jaringan dan prinsip erat. Lakukan patching rutin. Latihan karyawan terhadap phishing. Lakukan uji keamanan atau penelitian tes secara berkala. Dan yang nomor 6 adalah pelaporan hasil audit. Sajikan executive summary untuk manajemen. Sertakan titik masuk jaringan kontrol yang gagal atau belum ada rekomendasi perbaikan prioritas tinggi. Buat rencana tindak lanjut atau active plan bersama tim audit. Ini merupakan jawaban saya. Saya membacakan jawaban saya. Nah, itu adalah penjelasan tentang jawaban ujian akhir semester saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.